Sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi di negara-negara Kristen. Sebuah gereja lain secara misterius terbakar di Quebec, Kanada. Tapi itu belum semuanya. Lihat yang satu ini. Yang satu ini di Skotlandia. Santo Johannes. Gereja ini disebut Santo Yohanes di Stirlingshire. Kenapa ini terjadi, teman-teman? Kenapa ini terjadi? Dan jelas, bulan lalu ada 4 gereja yang dirusak dan dibakar dengan bom Molotov di New York. Kenapa itu terjadi? Jadi saya sudah membicarakan ini selama beberapa waktu. Dan sebenarnya izinkan saya membuat prediksi lain. Ini juga akan terjadi di Australia. Kita belum terbiasa mendengar gereja-gereja terbakar di Australia pada bulan Agustus 2026 ini. Tapi izinkan saya memberitahu Anda akan tiba-tiba mulai mendengar berita tentang gereja-gereja di berbagai tempat yang tiba-tiba terbakar. Ini akan terjadi di Adelaide, kota gereja. Ini akan terjadi di Melbourne. Karena entah kenapa, setiap kali saya jelas-jelas tidak sedang menyatakan ini dengan kepastian 100%, karena kita tidak punya datanya, sebenarnya ini lebih menarik. Saya akan membiarkan Anda memutuskan apa yang sedang terjadi. Izinkan saya membacakan beberapa fakta bersama Anda, oke? Kanada, sebuah investigasi CBC melaporkan 33 gereja dibakar habis antara Mei 2021 dan Januari 2024. Jadi itu sekitar 10 per tahun. Dari jumlah itu, 24 diantaranya dipastikan sebagai pembakaran disengaja, 2 karena kecelakaan, oke? Dan sisanya mencurigakan atau masih dalam penyelidikan. Di Eropa, situasinya bahkan lebih tidak jelas. Oidak Europe melaporkan 94 serangan pembakaran terhadap gereja dan situs Kristen lainnya hanya pada tahun 2024, hampir 2 kali lipat dari angka tahun 2023. Jadi pada tahun 2023 jumlahnya sekitar 50 gereja, 50 serangan pembakaran terhadap gereja, dan pada tahun 2024 jumlahnya melonjak menjadi 94. Sekitar sepertiga terjadi di Jerman. Sekarang ada poin menarik lain yang ingin saya bacakan. Jadi ChatGPT sudah berusaha sebaik mungkin agar saya tidak berasumsi. Ia mengatakan, jika Anda bertanya apakah ada bukti bahwa pembakaran gereja sebagian besar dilakukan oleh Muslim atau migran, tidak. Data yang tersedia tidak mendukung kesimpulan itu. Jadi, mari kita lihat datanya. Apa kata datanya? Untuk Eropa, situasinya bahkan makin tidak memadai untuk membuat klaim demografis. Angka Oidak sebanyak 94 serangan pembakaran pada tahun 2024 tidak memberikan rincian lengkap tentang pelaku pembakaran berdasarkan agama, status imigrasi, atau etnis. Mereka hanya mencatat insiden tersebut bukan profil pelaku yang terpadu. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Jadi ketika saya mempertanyakan hal itu, inilah bagian anehnya. Dalam banyak kasus ini, kita masih belum tahu siapa pelakunya. Kenapa kita tidak tahu siapa pelakunya? Kenapa? Itu wajar menimbulkan spekulasi. Tapi spekulasi bukanlah bukti. Jadi saya tidak akan mengatakan bahwa Muslim yang melakukannya, aktivis pribumi yang melakukannya, meskipun ada beberapa kasus di mana beberapa aktivis pribumi di Kanada melakukan itu, atau siapapun yang melakukannya. Kita memang tidak tahu. Tapi yang kita tahu adalah gereja-gereja telah berulang kali menjadi sasaran pembakaran. Dan dalam banyak kasus, pelakunya tetap tidak teridentifikasi. Jadi, apa yang harus kita lakukan dengan informasi ini? Jumlah gereja yang dibakar itu sangat banyak. 94 di Eropa hanya pada tahun 2024. Dan 33 di Kanada. 33. Dan ini adalah bangunan dari batu, teman-teman. Oke? Ini bukan bangunan yang mudah terbakar. Tapi bangunan-bangunan ini terbakar. Mereka tiba-tiba saja terbakar. Ada apa ini? Saya tidak tahu. Seperti yang saya bilang, karena kita tidak punya data resmi, jadi saya tidak akan berspekulasi. Tapi saya akan menyebutnya sebagai hal yang mengkhawatirkan. Sekarang, kenapa? Gereja-gereja yang sudah berdiri ratusan tahun ini, sekarang tiba-tiba terbakar saat negara-negara ini menjadi semakin multikultural. Kata-kata Mas Muhammad mungkin ada hubungannya dengan ini adalah Sahih Muslim 530b. Rasulullah Muhammad bersabda, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena mereka telah menjadikan kuburan para rasul mereka sebagai tempat ibadah. Jadi Muhammad tidak menyukai gereja dan sinagoga. Dia tidak menyukainya karena dia meyakini bahwa itu adalah perbuatan syirik. Syirik adalah dosa terbesar dalam Islam, yaitu ketika kamu mempersekutukan Tuhan dengan Tuhan-Tuhan lain. Sebagai contoh, orang Kristen percaya bahwa Isa adalah Tuhan atau Isa adalah anak Tuhan. Itu adalah dosa yang abadi dalam Islam, tidak dapat diampuni. Kamu tidak bisa diampuni karena itu.
Pembunuhan dan pemerkosaan masih bisa diampuni, tapi kamu tidak bisa diampuni karena syirik, yaitu menyekutukan Tuhan dengan Tuhan-Tuhan lain. Inilah alasan mengapa Muslim melakukan ini terhadap gereja-gereja. Ini terjadi di Inggris. Mereka tidak suka gereja. Mereka tidak suka gereja. Orang ini seorang Muslim yang sudah pernah dihukum. Nah, coba lihat ini. Sebenarnya saya sedang mencari video lain, tapi saya menemukan ini. Ini terjadi bulan lalu, tanggal 7 Juli di Bordeaux, Prancis. Satu lagi gereja dibakar. Satu lagi gereja. Lagi-lagi, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu siapa di balik ini. Bisa jadi para ateis jahat yang membenci kekristenan, bisa jadi mereka. Aku tidak tahu. Tebak saja sendiri. Lihat ini. Inilah yang mereka lakukan di negara asal mereka sendiri. Ini Pakistan. Lihat itu. Orang ini mungkin sedang tinggal di Eropa sekarang karena Eropa memiliki kebijakan perbatasan terbuka. Siapapun bisa naik perahu dan datang ke Eropa. Ini Damaskus. Ya, ini terjadi pada Juni 2025. Lihat, itu dia. Lihat ini. Mereka membakar gereja St. James di suatu tempat di Bosnia. Santuari Mujagori di Bosnia. Dan mereka merusak patung-patung perawan Maria. Lihat ini. Lihat ini, dia hanya masuk begitu saja. Lihat itu, begitu saja. Itu dia, benar-benar tanpa alasan. Tidak ada yang mengatakan apa-apa padanya. Kamu tahu kenapa? Dia telah membaca perkataan Muhammad. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Kristen. Ini adalah Siprus. Dia masuk ke gereja, mengganggu pendeta. Lihat ini, dia mengganggu pendeta. Dan pada dasarnya menyuruhnya untuk mengucapkan syahadat, di mana Muslim menyuruh non-Muslim mengucapkan syahadat bahwa saya bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan Muhammad adalah Nabi terakhirnya. Dia benar-benar menyuruhnya untuk mengucapkan itu dan dia bereaksi terhadapnya. Asyhadu katanya demi batu itu. Jadi Bagarov. Lihat ini teman-teman. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini terjadi di Antwerpen. Pria Islamis bertopeng membakar sebuah mobil di luar restoran milik Yahudi di Antwerpen dalam apa yang sekarang disebut sebagai serangan teroris antisemit lainnya. Oke, itu tidak melibatkan gereja. Ini Montreal, Kanada, bulan Februari. Kenapa ini terjadi, teman-teman? Kenapa ini terjadi, teman-teman? Kenapa ini sering sekali terjadi? Lihat itu. Itu bangunan dari batu. Kenapa bisa terbakar? Ada apa ini? Tiba-tiba Jepang, kuil Shinto juga tiba-tiba mulai terbakar di Jepang. Itu dia, sekelompok orang Afghanistan. Ya, lihat, saya tidak tahu. Saya tidak bisa memastikan apakah yang dia katakan benar. Tapi saya akan tetap fokus pada gereja-gereja yang terbakar. Ini adalah sebuah gereja di Irlandia. Tidak heran orang Irlandia marah. Lihat ini. Ini adalah sebuah gereja di Irlandia. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi dalam skala sebesar ini? Lihat ini. Wanita ini ada di London dan dia tidak punya rasa hormat. Tidak punya rasa hormat terhadap agama lain. Lihat ini. Memalukan. Kamu tidak menghormati tempat ini. Tidak. Kamu tidak menghormati ruangannya. Seperti apa penampilannya? Yesus adalah seorang pria Yahudi Timur Tunjukkan Tengah buktinya. yang hidup. Di mana buktimu? Buktinya ada di Alkitab. Itu ada di tulisan aku di sini. Yosefus. Dia bahkan tidak bisa masuk ke masjid. Dan sekarang dia duduk seperti itu di gereja. Menantang dan berdebat secara teologis seperti ini. Kenapa kita mentolerir ini? Kenapa? Kalian tidak perlu menoleransi ini, teman-teman. Kalian tidak perlu menoleransi ini. Kalian harus berani bersikap. Kalian harus melawan. Ini adalah ideologi yang jahat, agresif, dan invasif. Dan maaf, tapi setiap negara barat terkemuka entah bagaimana sedang tunduk pada hal ini.